Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulolo habari, apa kabar semuanya? Penonton di studio dan pemirsa di rumah, kami senang sekali menjumpai antum dalam keadaan sehat walafiat di hari Jumat yang penuh dengan barokah ini. Siapapun yang sedang sakit di antara keluarga dan orang-orang yang kita cintai, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Dan kita semua dalam kesehariannya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali menantikan datangnya sholat Jumat. Sebagaimana biasanya kita bertemu di sini sambil menikmati kopi di Jack Kopi Jalan Es Parman. Dan tentu antum juga ditemani oleh teh atau kopi di rumah masing-masing. Alhamdulillah menambah semaraknya suasana, saya ditemani oleh dua pembicara kita, Masya Allah, yang sangat kapabel di bidang dan profesinya. Saya perkenalkan sebelumnya, di samping saya ada Ustadz Kiai Haji Ishak Bakhari LC MPhil, Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah ketua satu dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo dan juga pengasuh di pesantren Al-Wahdah Al-Islamiyah dan beberapa kegiatan lain. Di samping beliau ada guru kita dan ahli hukum kita. Ya, saya memanggil beliau insyaallah dengan panggilan kehormatan Ustadz Dr. Salahuddin Pakaya. Ahlan wa sahlan Pak Doktor. Keseharian beliau selain mengajar tentang hukum di universitas, beliau juga adalah praktisi dari hukum dan advokat handal kita. Beliau juga adalah salah satu ahli di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Senang sekali beliau hadir, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Pak Doktor. Untuk mempersingkat waktu, spirit of hijrah kita, ya, di awal tahun ini mendengarkan beberapa fawaid ilmiah dan juga beberapa hal-hal yang insya Allah berfaedah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya tinggalkan pembicaraan ini pertama kepada Pak Doktor. Tafadhol, bagaimana memaknai hijrah ini dan spirit serta yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tafadhol ali masykura wa ma'jura. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mengapresiasi pertama kali di studio ini saya bisa sebut studio. Memang ini cukup menarik ini situasinya, warung kopi dan suasananya agak berbeda ya dari yang selama saya bertugas dan masuk-masuk di warung kopi. Ya, dan ini luar biasa. Kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini Jumat berkah ya. Kemarin kita diskusi dengan Pak Ustadz Ishak ini, yang Pak Kiai, di proses pengukuhan pengurus MUI Provinsi Gorontalo, tepatnya di 1 Muharram 1442 Hijriah. Lalu saya kemudian spontan saja membuat status. Di samping saya Pak Ustadz Ishak melakukan status juga. Dan saya membuat satu status yang akhirnya menjadi tema kita hari ini. Saya bilang 1 Muharram, tepatnya kami MUI Provinsi disumpah memberi komitmen memajukan masyarakat Islam. Lalu saya teringat 1 Muharram adalah peristiwa yang sangat penting, bersejarah dalam perjalanan Nabi, hijrah. Makanya saya sebut spirit hijrah kita jadikan Gorontalo maju dan menjadi wisata spiritual. Nah, ini yang perlu kita, saya ingin mendiskusikan sampai situ. Tapi sebelum masuk ke situ, kurang lebih 10 tahun yang lalu, dalam kekurangan keilmuan yang saya miliki, saya sudah menulis tentang hijratul Rasul itu dalam satu
pikiran yang saya coba angkat dalam konteks tertentu. Menurut saya spirit hijrah itu adalah pergerakan, move. Jadi bergerak. Ini inti tulisan itu. Cuma saya tadi mau share nggak sempat. Kan sejarah yang kita tahu bahwa hijrah itu adalah peristiwa di mana Nabi meninggalkan Mekah ke Madinah. Di saat beliau sangat ditentang keras di Mekah, dan pada saat itu sudah posisi terjepit, maka kemudian ada keinginan untuk meninggalkan tempat itu, lalu dia ke Madinah. Tapi sebelum ke Madinah kan ada, nanti Pak Yusuf Lahuma juga bisa stressing itu. Sebelum ke Madinah kan Habsyi dulu, baru ke Taib, nanti terakhir di Yastrib atau Madinah. Tapi menurut saya itu kan sejarah. Bagi saya adalah pergerakan pindahnya Rasul atau Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu memberikan satu spirit kepada kita bahwa kita harus selalu bergerak. Tapi bergeraknya itu bergerak maju. Setiap orang yang statis, stagnan, itu tidak akan mengalami kesuksesan. Itu menurut saya. Jadi kalau dia tetap statis, stagnan, bahkan kalau dia terus-terus ada di tempat tidur, tidak pernah bergerak, bangun dan kemudian bangkit lalu bergerak, itu tidak akan mencapai suatu kesuksesan. Itu spirit hijrah yang saya ungkapkan di dalam tulisan itu. Sehingga itu bagi anak-anak muda pada saat itu saya menulis, kalau Anda malas, tidak mau bergerak, tidak-tidaknya menggerakkan badan, itu Anda tidak akan mengalami satu kesuksesan. Itu spirit atau makna yang bisa saya dapatkan dari hijrah. Meskipun historisnya adalah pergerakan antara Mekah Nabi ke Madinah. Nah, itu yang saya maknai dari spirit hijrah ini, Ustadz Ishak, Ustadz Yusuf. Sehingga bagaimana kita mau membuat Gorontalo ini hijrah dari satu keadaan di mana menjadi satu keadaan yang lebih baik, yang saya sebut adalah wisata spiritual. Terjadi kekosongan spiritual di daerah lain, orang mencari di mana tempat untuk menenangkan dirinya, dan di situ ada pengalaman spiritual yang bisa dia dapat. Dan itulah Gorontalo seharusnya menurut saya sebagai Serambi Madinah. Kan orang katakan Gorontalo Serambi Madinah, bukan Serambi Manado, Serambi Madinah. Itu kan sering kita Serambi Madinah. Tentu kita harus menciptakan hal-hal yang sifatnya spiritual, yang orang bisa terobati secara spiritual di Gorontalo. Karena kita tidak punya rumah sakit yang luar biasa seperti di rumah sakit di kota-kota besar yang jantung, rumah sakit paru-paru, meskipun sedang digagas oleh pemerintah provinsi. Tetapi kalau kita hendak mengatakan di studio ini kalau sudah memberikan satu penawar spiritual kepada orang yang terjadi kekosongan spiritual, saya kira itu sudah bagian dari penawar yang cukup luar biasa buat orang-orang yang mengalami sakit spiritual. Saya kira itu yang pertama yang saya ingin beri komentar kepada pertanyaan Ustadz Yusuf Lahuma. Nanti kita coba lihat bagaimana selanjutnya. Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakal khair, dan sangat menginspirasi bahwa tanpa ada pergerakan apa-apa tidak akan menghasilkan apa-apa, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Kehidupan yang sangat statis tidak akan menghasilkan apa-apa, dan memang itulah yang terjadi dalam hijrah, sebuah pergerakan dan perpindahan tentu ke arah yang lebih baik. Ustadz, antum sendiri bagaimana memaknai hijrah atau ya ruhiyah dari hijrah ini? Fadhal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Salahuddin Pakaya, hafizahullah ta'ala, Ustadz Yusuf Lahuma, MC merangkap pemateri pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada Allah pertemukan kita di tempat ini. Semoga pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Para penonton yang ada di
Kopi, Jack Kopi, serta penonton yang ada di rumah. Apa yang terlintas di pikiran kita ketika ada kata hijrah kita dengar? Sebab kata ini sudah mulai familiar di tengah kita. Ada apa yang namanya fakta hijrah, para artis hijrah secara besar-besaran. Mengawali pembicaraan kita, saya ingin mencoba untuk menggali dari akar kata hijrah itu sendiri. Dalam bahasa Arab, al-hijrah itu bermakna at-tark. Hijrah itu adalah meninggalkan. Jadi kalau ada kata hijrah, meninggalkan, artinya meninggalkan. Menurut bahasa menurut istilah bahwa hijrah itu meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain, tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Nah, ketika kita bicara tentang hijrah merujuk kepada pembahasan para ulama, maka para ulama sebutkan bahwa hijrah itu ada hijratul makan, hijrah yang bicara tentang tempat, dan ada hijrah ala amal, hijrah meninggalkan amalan-amalan buruk untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Kemudian ada yang disebut dengan hijratul amil, hijrah meninggalkan pelaku amalan yang tidak baik, dan kita akan mencari teman-teman yang melakukan amalan-amalan kebaikan. Ini dasar dari hijrah atau kata hijrah itu sendiri. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa kita ingin menjadikan Gorontalo ini menjadi tempat hijrah yang baik, begitu ya? Yang perlu kita ketahui, kalau hanya tempat yang baik, sementara orang-orangnya tidak baik, walaupun kita dekor bagaimanapun tempat itu, satu saat tidak ada kepuasan rohiyah yang didapatkan di tempat itu. Tidak ada kepuasan rohiyah yang didapatkan di tempat itu. Kita lihat, Habasyah itu adalah tempat Ethiopia hari ini, yang mungkin dari sisi destinasi wisatanya tidak ada yang menarik. Destinasi wisatanya tidak ada yang menarik. Tapi di sana ada, kata Nabi, ada seorang raja yang tidak terzolimi satupun orang yang berada di sana. Jadi raja yang tidak pernah atau pemimpin yang tidak pernah menzolimi rakyatnya. Raja yang adil. Ini menjadi destinasi wisata terindah dalam sejarah keumatan. Habasyah itu walaupun dia beragama Nasrani, tapi karena dia adil, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, maka oleh Nabi perintahkan untuk hijrah di sana. Maka kalau kita ingin menjadikan Gorontalo ini menjadi tempat religi, tempat yang menjanjikan kepuasan secara rohiyah, maka yang perlu untuk kita benahi adalah bagaimana di Gorontalo ini akan muncul para pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang memiliki perhatian terhadap rakyatnya. Kemudian yang berikut, tidak hanya pemimpin, juga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana rakyat itu bisa jadi orang-orang yang berusaha untuk hijrah dari perspektif yang telah kita sebutkan tadi, hijrah al-amal, hijrah amal. Sebab pemimpin yang baik itu adalah perwajahan dari rakyatnya. Jadi pemimpin ini adalah perwajahan dari rakyat. Ketika pemimpin buruk yang muncul, maka sesungguhnya ini diambil dari rakyat yang banyak yang buruk. Banyak yang buruk. Oleh karena itu kita kembali ke pembahasan hijrah tadi. Kalau tadi Pak Dokter menyampaikan bahwa hijrah itu adalah berani, atau hijrah itu adalah bergerak, tidak boleh stagnan, tidak boleh statis, maka saya ingin tambahkan juga bahwa ketika hijrah itu harus berani memulai. Betapa banyak orang yang ingin hijrah tapi tidak berani memulai. Kita lihat Dumrah ibnu Jundub, orang tua yang memang sudah sepuh, yang sudah tidak punya lagi kekuatan untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi gelombang hijrah ini sudah mulai muncul. Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah dan
dari Mekah ke Madinah. Yang tertinggal beberapa sahabat, salah satunya adalah Dumrah ibnu Jundub. Dumrah ibnu Jundub ini orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, sehingga dia tidak bisa terlibat langsung berhijrah. Tapi setelah ditinggal Rasulullah dan kaum muslimin dan orang-orang beriman, mereka lari membawa keimanan ke Madinah, dia tersisa di Madinah, di Mekah. Apa yang dia lakukan? Maka dia memaksakan diri untuk memulai hijrah. Dia panggil anak-anaknya, dia katakan, aku akan hijrah dan bawa aku ke Madinah. Anak-anaknya sampaikan, wahai ayahku, engkau tidak mampu lagi untuk hijrah. Dia katakan, tidak, aku akan hijrah. Maka dia mencoba untuk menerjang padang pasir yang tandus, karena perjalanan normalnya pakai onta itu 8 hari dari Mekah ke Madinah. Maka di tengah jalan Dumrah ibnu Jundub sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Maka dia mengambil tangannya, diletakkan di tangan kirinya, kemudian dia menepukkan tangan kanan ke tangan kiri, dia berbaiat dengan Allah, kemudian yang kedua kali berbaiat dengan Rasul, dia katakan, ya Allah, aku sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia menjemput ajalnya di perjalanan. Kemudian berita ini disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Turunlah ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melakukan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, faqad waqa thumma yudrikuhul maut. Kemudian dia dijemput oleh kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka balasannya itu sudah ada di sisi Allah. Ayat ini menjadi spirit bagi kita yang ingin hijrah. Biasanya hijrah terlalu banyak pertimbangan. Mungkin hijrah karena tidak berani keluar dari komunitas dia selama ini, atau mungkin tidak berani berhadapan dengan realitas kehidupan keluarganya, atau dengan pekerjaannya, atau dengan pendapatannya. Maka sesungguhnya ini yang akan menghalangi dia untuk berhijrah. Ketahuilah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk hijrah, afalam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas, lalu kemudian kalian hijrah ke sana. Kalau memang kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan di satu tempat, maka tinggalkan tempat itu. Ini kalau yang disebut dengan hijratul makan ya. Tinggalkan tempat itu, kemudian bergegas ke tempat yang lain. Sebagaimana orang yang mau bertobat sudah membunuh 99. Ini secara hukum kalau sudah 99 mapongolau tiba dokter. Iya. 99 orang. Kemudian dia datang kepada seorang ulama. Kemudian tapi ulama yang setengah-setengah, ini bahaya. Ulama yang setengah-setengah, kemudian juga dokter yang setengah-setengah, ini berbahaya. Jadi wahai Ustadz, wahai Kiai, apakah Allah masih mengampuni dosa-dosaku? Padahal aku ini sudah membunuh 99 orang. Nah, orang ini tidak punya fikih yang kuat, maka dia katakan sudah, Allah sudah tidak mengampunimu. Karena sudah 99 orang. Membunuh satu orang saja sama dengan membunuh semua manusia. Akhirnya, ya no dito, mapuhimbolu. 100 orang dibunuh, sampai 100. Ya ke 100-nya ini Ustaz. Tapi karena keinginan dia untuk berhijrah, keinginan dia untuk meninggalkan perbuatan yang buruk begitu kuat, maka dia mencoba untuk mencari yang lain. Bertanya kepada Ustadz yang lain, ketemu dengan Ustadz atau Kiai atau ulama. Kejadian ini di Bani Israel. Maka dia sampaikan, sesungguhnya tempatmu itu tempat yang tidak kondusif. Tidak kondusif untuk menjaga keimananmu. Maka hendaknya engkau pergi ke satu tempat. Pergi ke satu tempat untuk hijrah. Ini konsep hijrah yang berarti at-tark, meninggalkan. Nah, kalau kita ingin hijrah, sesungguhnya karena kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah seorang muslim yang orang lain aman dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru, orang yang berhijrah itu,
Orang yang berhijrah sesungguhnya alladzi yuhajiru amma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Anda yang masih setengah-setengah untuk hijrah, segeralah tapakkan kaki Anda untuk mengarungi kehidupan hijrah ini. Tinggalkan baik itu tempat ataupun amalan ataupun orang-orang yang membawa Anda atau menjerumuskan Anda atau mengingatkan Anda kepada kehidupan-kehidupan masa lalu yang buruk. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Pembicaraan ini belum selesai karena baru satu pertanyaan. Para hadirin di studio juga mungkin sudah siap-siap bertanya. Namun sebelum antum bertanya, dari apa yang disampaikan oleh Ustadz dan Pak Doktor tadi, Imam Syafi'i juga sudah mengatakan, safir ya tajidu safir tajidu iwadan amman tufariku. Segeralah engkau merantau, segera engkau berpindah, safar. Kau akan dapatkan ya pengganti dari apa yang kau tinggalkan tersebut. Ya. Fa inni raaitu kufal ma tufsidu yufsidu. Aku melihat bahwa air itu selalu butek, air itu selalu keruh. Jadi tamboo kalau dia itu diam. Ya. Insaha taba wa illam yajri lam yatibi. Kalau dia mengalir dia jernih dan segar, tapi kalau dia berkumpul keruh, tidak bagus itu air. Dan masih banyak lagi yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sampai-sampai harimau pun akan lapar kalau tetap di sarangnya. Kalau dia tinggalkan sarang, berarti dia bisa makan. Demikian juga tajamnya panah tidak akan bisa berguna apabila dia tetap ada di sarungnya. Maka harus dilepas dulu itu anak panah supaya terbukti bahwa anak panah itu betul-betul tajam. Dan demikian juga pohon-pohon yang ada di Indonesia atau Kalimantan. Beliau mengatakan gaharu itu akan jadi kayu bakar kalau dia di dalam negeri. Tapi ketika kita pindah, ya bukan di daerahnya, gaharu itu lebih mahal daripada emas dan seterusnya. Sangat menginspiratif sekali ajakan untuk hijrah dan berubah dari kedua pembicara kita ya siang hari ini. Maka apalagi yang mau ditunggu untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Namun sekarang Pak Doktor, ada beberapa konsekuensi yang akan dipikirkan oleh orang-orang yang berhijrah ini. Ya. Dan konsekuensi tentu yang ditanya kepada Pak Doktor ini adalah, apa saya tidak memiliki konsekuensi hukum? Misalnya saya ini sebagai pegawai ataupun buruh di sebuah institusi dan seterusnya. Hijrah ini kan berarti saya ganti uniform. Ya artinya apakah tidak berimplikasi hukum ketika saya mengenakan uniform ataupun yang berbeda dari ukuran. Misalnya wanita saja yang tadinya tidak berjilbab, dia pakai jilbab. Ya, ini bagaimana di pandangan hukum? Atau kadangkala hari ini kan ada persoalan-persoalan dalam hal jual beli dan Ustadz saya ini semua tobat dari riba, kong bagaimana saya mau lari ini dan seterusnya. Ini tentu Pak Doktor yang nanti akan meramunya dan seterusnya. Ingin juga beliau membahas bagaimana hijrahnya hukum di Indonesia ini. Dulu kita pernah menganut stat Belanda tentunya. Ya hari ini variatif di dalam rujukannya mengarah ke ya tentu menjadi inspirasi hukum adatnya, hukum Anglonya dan hukum agama. Sekaligus juga berarti masa depan hukum dari Indonesia ini. Dengan carut marutnya ini kira-kira hukumnya yang bermasalah atau penegaknya, dan barangkali Pak Doktor punya ya lalapan nih yang segar bagi kita sekalian. Tafadhol. Ya, makasih. Ini cukup memancing ini Ustadz Yusuf Lauma ini. Beliau juga saya tahu sangat tahu persis dan memahami dan sangat menguasai peradaban Islam ya. Kalau saya ikuti ulasan-ulasan beliau. Tapi ada yang menarik. Nanti saya dikoreksi. Setahu saya hadis tentang innamal a'malu binniyat itu lahir pada saat hijrah itu. Itu asbabul wurudnya kalau tidak salah ya. Jadi ini juga penting, ini ada spiritnya di situ. Innamal a'malu binniyat ini kan sesuatu yang cuma kita ungkap-ungkap saja, tapi tidak coba ditelusuri dia punya kalau bahasa saya itu hikmahnya. Orang-orang filsafat mengatakan filosofinya apa. Lalu kemudian ketika coba kita perdalam,
Kalau kita mau hijrah, ini yang penting ini. Tadi yang sudah dibahas oleh Ustadz Ishak. Kalau kita mau meninggalkan sesuatu yang tidak menyamankan, tidak memberikan kepuasan spiritual di dalam komunitas itu, lalu kita mau pindah. Memang mesti tidak boleh dasarnya, tidak boleh tidak boleh alasannya kecuali hanya untuk Allah. Karena innamal a'malu binniyat. Bahkan di sambungan ayat itu, apabila Anda hanya berhijrah hanya karena harta dan wanita, hanya Anda akan mendapatkan itu. Tapi kalau Anda berniat untuk karena Allah, banyak yang akan Anda dapatkan. Ini saya pikir ini perlu juga diulas pada beberapa tempat kalau kesempatan yang masih ada. Ustadz Ishak juga bisa coba lebih tajam lagi untuk membuat kenapa innamal a'malu binniyat, dengan niat, bukan ada bahasa Arab lain-lain yang kenapa itu disebut binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kenapa harus dengan niat? Bahkan di rukun-rukun ibadah itu dijadikan sebagai salah satu rukun. Nah, saya melihat begini. Sebetulnya kalau pertanyaan Yusuf Lahuma, Pak Ustadz Yusuf Lahuma soal hukum kita di Indonesia ini, dia masih sangat hot mix. Saya katakan dia campuran. Adat, ada barat, hukum positif ya, hukum KUHP dan KUHAP-nya. Lalu ada hukum Islam. Ini nilai-nilai hukum yang membuat atau mewarnai perundang-undangan kita. Nah, oleh karena itu, jika ada orang yang hendak mau hijrah, ya, dari tadi pertanyaan Ustadz Yusuf, sungguhnya itu sebenarnya tidak perlu bertentangan dalam proses kehidupan kita bernegara. Kemarin kita bicara dengan Ustadz Ishak, saya selalu mengatakan ulama itu tidak boleh underboard dari pemerintah. Dia mesti level to level. Karena kita sering mendengar umara dan ulama. Oleh karena itu saya bilang Majelis Ulama Indonesia harusnya dia face of peace, bukan kalau face of peace berhadapan-hadapan, tapi level to level, dia sejajar dengan pemerintah. Karena ini saling mengisi. Tapi dalam sejarah MUI yang saya tahu itu yang bisa memposisikan begitu selama sejarahnya hanya Buya Hamka. Dia berhadap-hadapan, bahkan face of peace dengan Pak Soeharto presiden ketika diminta untuk membatalkan fatwanya. Sehingga seluruh kebijakan negara, maksud saya, itu diwarnai oleh nilai-nilai spiritual. Kalau terlalu ekstrim orang mengatakan Islam, kalau Islam itu misalnya ada fobia terhadap Islam, nilai-nilai spiritual yang diajarkan di dalam agama, termasuk saya bilang kemarin sama Ustadz Ishak, masih ada yang meragukan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Justru nilai-nilai itu yang di dalamnya itu yang harus kita inspirasikan di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Nanti insya Allah kita akan bikin webinar tentang BPIP. Itu supaya juga agak kita diskusikan ideologi Pancasila itu. Nah ini HIP, HIP sudah diganti ke BPIP. Sekarang sudah diganti dengan RUU BPIP. HIP sudah tidak ada lagi. Dia diganti dengan RUU BPIP. Nanti kita diskusikan. Majelis Ulama akan mendiskusikan itu, kita webinarkan nanti di mana nilai-nilai Islam kita mau lihat apakah diperhatikan atau tidak. Nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual dalam. Nah, kalau pertanyaan tadi soal konstruksi hukum kita di Indonesia, menurut saya dia mengalami beberapa kemajuan. Terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sesungguhnya memberi satu suasana di mana kita bisa diperhatikan, dilindungi hak-hak asasi manusia. Seperti pertanyaan Pak Ustadz Yusuf Lahuma, jika seseorang karyawan di suatu instansi, sekalipun instansi itu dipimpin oleh orang yang bukan non-muslim, dia harus memfasilitasi kepentingan karyawan itu terhadap bagaimana dia bisa melaksanakan keyakinannya. Bahkan
saya melihat di beberapa fasilitas umum itu sudah harus ada tempat-tempat ibadah, karena kalau orang Islam itu dia cari musola. Dia cari musola. Saya tuh pernah dengar satu perusahaan yang dipimpin bukan orang non muslim, tapi ketika ada orang yang protes, "Pak, Bapak punya kantor ini tidak ada musola." Lalu dia sediakan musola itu. Karena ibadah itu sudah merupakan hak asas dan dia harus difasilitasi oleh negara seharusnya. Jadi penyelenggaraan ibadah merupakan hak asasi. Kebebasan orang beribadah menjadi hak asasi. Kebebasan orang untuk berhijrah adalah hak asasi. Maka dia tidak boleh dibatasi oleh negara. Justru negara memberi perlindungan dan memfasilitasi. Ini yang penting untuk kita diskusi. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk seorang untuk berhijrah. Karena ada fasilitas negara yang diberikan melalui konstitusi, amandemen konstitusi kita kemarin. Seluruh dari pasal 28 itu seluruhnya di situ dijamin hak asasi manusia. Bahkan kesehatan kita pun dijamin. Harusnya. Cuma kan memang mohon maaf karena negara kita belum mampu memberikan kesehatan yang cukup prima kepada warga negaranya, ya karena ini perlu kita kita berikan masukan-masukan yang penting kepada pemerintah agar bagaimana supaya negara ini menuju kepada apa yang kita sudah sebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kesejahteraan, kecerdasan, melindungi segenap bangsa Indonesia. Saya kira itu perspektif dari konstitusi kita. Tetapi kalau menurut saya bahwa ruh atau spirit Qur'ani itu menurut saya sudah mulai sebahagian besar sudah masuk pada konstruksi perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Tinggal kita tunggu aja. Ada yang masih kontroversi. Nah, itu yang perlu kita diskusikan dan kita harus mendiskusikan itu. Menurut saya tidak perlu alergi dengan diskusi tentang bagaimana konstruksi perundang-undangan itu, apakah dia memberikan spirit terhadap hijrah kepada kemajuan dan bagaimana Gorontalo atau Indonesia ini menjadi betul-betul wisata spiritual. Tidak ada yang bisa kita andalkan, hanya kita bisa mengandalkan satu-satunya adalah kita memberikan kenyamanan spiritual kepada siapa yang datang di tempat itu. Sebagaimana orang-orang Yastrib memberikan jaminan kepada Nabi dan pengikutnya untuk datang di sana, memberikan satu keadaan yang sehingga mereka bisa membentuk masyarakat yang baik di sana dan akhirnya di akhir kemudian bisa masuk ke Mekah lagi. Kira-kira begitu Ustadz Yusuf untuk sementara. Masya Allah, jazakallahu khair Pak Dr. Salahuddin Pakaya atas pencerahannya dan memang insya Allah kita selalu optimis ya terhadap hukum dan masa depan dari hukum di Indonesia ini insya Allah akan lebih baik, dan apresiasi kita kaum muslimin terhadap hukum di Indonesia alhamdulillah begitu bagus, karena kalau klasifikasi hukum itu atau tasyri Islam itu sendiri kalau digolongkan tentang ahwalu syakhsiyah, hukum yang berkenaan dengan privat, hukum muamalah ya, rata-rata alhamdulillah untuk hukum ahwalu syakhsiyah, hukum privat rata-rata mengacu kepada Islam, perceraian, warisan, ya, dan pengadilan perceraian, pernikahan. Demikian juga dengan muamalah. Alhamdulillah dengan masuknya muamalah, ya, syariah, sekarang pun bank-bank sudah berhijrah ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Tinggal barangkali yang menjadi pertanyaan dan ini menjadi tugas kita yang selalu dipersoalkan kan hukum pidananya yang belum Islam, ya. Tapi insya Allah kita selalu berhusnuzon, ya, dan kita ada dalam kaidah lebih baik salah membebaskan daripada salah menghukum. Sorry. Oh ya, silakan. Siapa? Baik, Ustaz. Ini menarik. Ini diskusi saya dengan mahasiswa sebenarnya, tapi bagus juga didengar di dalam forum ini. Saya pernah satu diskusi soal ini diskusi restoratif justice, tapi ini agak restoratif justice itu adalah keadilan memaafkan. Itu deklarasinya di PBB pada tahun berapa saya lupa. Itu sementara diadopsi atau segera mau diintrodusir dalam KUH pidana tadi. KUH pidana kita kan masih lebih banyak produk Belanda. Belanda tahun sebelumnya, sebenarnya Belanda sudah berubah. Bahkan penjaranya sudah jarang dipakai. Karena di Belanda itu hampir sudah mulai banyak dipakai cara-cara restoratif justice, memaafkan. Lalu saya coba cek
di dalam Al-Quran ada pemaafan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurr bil hurr dan seterusnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Saya bilang kalau restoratif justice itu sudah zaman dulu di dalam konsep Quran kita sudah ada. Sudah duluan mengkonsepkan. Hanya kemudian ditemukan restoratif justice. Saya berikan ilustrasi restoratif justice begini. Saya bersaudara dengan Ustadz Ishak, tapi kita terjadi konflik. Ini di Gorontalo konflik antar saudara kandung juga tidak bisa dihindari. Luar biasa kalau saya banyak mendampingi beberapa perkara itu hanya pertengkaran antara saudara kandung. Hanya antara pinjam meminjam. Baru baku bagai dem pulungku. Atau lo kakak antaua. Satu orang yang merasa tercedera, dia melapor. Nah, oleh pihak penyidik atau kepolisian atau kejaksaan, namanya ada cedera, ya itu menjadi pidana. Perbuatan melawan hukum. Nah, bagi saya perspektif saya ini bisa di restoratif justice. Disaling memaafkan, berpelukan saja antara adik kandung itu, kakak kandung itu. Mau maaf bahwa terjadi kecederaan, saya kira itu bisa diluluhkan oleh keikatan, keakraban dan kenasaban antara kakak dan adik. Tidak harus sampai ke pengadilan. Itu maksud saya. Memang dalam perspektif hukum pidananya dia melakukan perbuatan melawan hukum, penganiayaan. Tidak bisa diapa-apain, tapi bisa dia dimaafkan. Kasih baku dapat orang, kasih baku maaf, tidak usah baku lapor. Selesai. Nah, saya juga sering menyarankan pada teman-teman penyidik, kalau ada kasus begitu sebaiknya dikembalikan untuk saling memaafkan. Tapi insya Allah masa depan hukum pidana itu bisa saja juga ya menganut. Iya. Insya Allah. Beberapa kan sementara sudah dikonsepkan untuk bisa masuk pada beberapa perundangan lainnya, seperti peradilan anak. Peradilan anak itu kan sudah restoratif justice. Anak-anak kalau melakukan pelanggaran pidana kan dia tidak di lapas, dia di pembinaan anak. Pembinaan anak. Ya, jadi hukumannya seperti itu anak-anak. Anak-anak ini kan kalau bahasa hukum positif kita dia di bawah pengampunan, dia di bawah walinya. Kalau anak-anak melakukan pelanggaran itu walinya yang bertanggung jawab. Kalau anak saya dengan Ustadz, jadi kita yang bertanggung jawab. Itu bahaya sekali itu sebenarnya. Padahal dia umurnya kan belum 17 tahun, belum 18 tahun, tapi kan baku tabrak kamari, baku bagai dengan ini, lalu dia pukul DP taman, lalu dia kan pidana itu. Masya Allah. Jadi kira-kira ini penting untuk kita diskusikan. Ya, baik Pak Dokter, makasih dengan tambahan penjelasannya. Insya Allah, mudah-mudahan apa tadi yang disebut restoratif justice atau justice pardon atau apa ini bisa artinya dianut juga di Indonesia dan dia insya Allah lebih terakomodir. Kita juga menyemangati serta menanti usaha dari teman-teman khususnya di Majelis Ulama Indonesia bagian advokasi hukum di dalam mengawal RUU BPIP ini, ya, supaya insya Allah akan lahir nanti rancangan undang-undang ini tidak lebih menurunkan status dari, ya, artinya Pancasila dan undang-undang yang memang sejalan dan senafas dengan Islam. Jangan sampai hilang itu, terutama sila persatuan ini, sila ketuhanan yang Maha Esa itu, insya Allah. Baik Pak Ustadz, Masya Allah, sudah banyak ini pertanyaan menanti antum untuk dijawab. Saya menyapa pemirsa yang ada di rumah, ada Ustadz Jasri, ada Ibu Nur Halimah, ada Pak Prisat, ada Pak Eko, Masya Allah, Pak Eko Ismail, ahlan wa sahlan, Gorontalo hadir, Pak Rahman, pendengar setia kita, MWD Kabupaten Gorontalo juga bertanya, ada Pak Halid Mointi, ada Pak Mursyid, dan semua penonton yang membagikan tidak sempat muncul di sini, tapi tidak kurang dari 40 penonton saat ini sedang menyaksikan kita. Terima kasih, insya Allah dengan data yang antum korbankan di sana. Kita akan dengar insya Allah penjelasan dari Pak Kiai. Ustadz, bagaimana dengan doa akhir tahun? Ini langsung ke fikih ini ya. Ustadz, bagaimana dengan doa akhir tahun atau awal tahun yang dilakukan kemarin? Tuntunannya atau apa? Insya Allah. Sekaligus juga saat menanggapi tentang hijrah ini, pertanyaan hijrah. Menurut Ustaz bagaimana pandangan tentang musik, musik hijrah atau apa dari di Gorontalo? Kayak masih banyak masyarakat yang belum bisa meninggalkan perkara musik ini dan baik. Mungkin hal yang kronik berkenal dengan
hijrah ini, insya Allah Ustaz bisa ditanggapi kedua penanya ini. Fadhal. Terima kasih. Sebelum kita menanggapi pertanyaan yang lebih berbau fikih, kita mencoba untuk kembali ke tema awal kita, adalah spirit hijrah. Spirit hijrah dalam setiap kehidupan kita. Tadi yang menarik pemaafan secara besar-besaran ya. Pemaafan dalam Islam itu pernah terjadi pemaafan secara besar-besaran. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat Fathu Makkah. Jadi Mekah yang menjadi simbol kekuatan kemusyrikan dan kekufuran itu jatuh berkeping-keping di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang Mekah saat itu sudah ketakutan. Rasulullah mengumpulkan orang-orang yang memang secara psikologis sudah menurun. Mereka sudah takut di hadapan kaum muslimin yang memiliki kekuatan dan tentara saat itu. Nabi berkhutbah. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Kira-kira di benak kalian, di pikiran kalian apa yang aku lakukan saat ini? Mereka langsung bakoprol. Bagaimana koprolnya orang-orang Mekah saat itu? Anta akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia dan anak dari saudara yang mulia. Dan sebelumnya predikat yang mereka tempelkan kepada Nabi, majnun, orang gila, kemudian tukang sihir, banyak hal, yakni predikat buruk yang ditempelkan dan disematkan kepada Nabi, yang tiba-tiba mereka koprol. Engkau anak mulia dan engkau orang mulia dan anak orang mulia. Nabi mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kalian bebas. Tapi ada beberapa orang yang tidak dibebaskan oleh Nabi. Nabi sampaikan, jangan biarkan mereka walaupun bergelantungan di dinding Ka'bah. Eksekusi mereka. Karena memang sudah di luar dari extraordinary. Istilahnya seperti itu yang pakar hukum yang tahu itu. Jadi dalam Islam ada yang namanya pemaafan secara besar-besaran tapi bukan politis. Iya. Jangan sampai ketika ada corona dibebaskan orang-orang yang dipenjara, kemudian hanya orang-orang tertentu untuk kepentingan politik mereka yang dibebaskan. Iya. Dengan alasan karena menjaga corona. Iya. Yang berikut juga dalam masalah muamalah, pamangkana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Siapa yang dalam kesulitan masalah hutang ini, maka berilah tenggang waktu dan kalian menyedekahkan, memaafkan saja, ini saya putihkan hutangmu, itu lebih baik. Tapi bukan paksaan dari Allah, karena ini merupakan hak dia untuk mengambil itu. Yang selanjutnya apa tadi Ustaz? Akhir tahun, doa akhir tahun. Doa ini dianjurkan di akhir tahun, di awal tahun, dan setiap hari. Tidak ada masalah. Kita tidak melarang orang untuk berdoa. Justru kita senantiasa menganjurkan kepada orang untuk berdoa karena memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Justru orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang istikbar, orang yang sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kefakiran seorang hamba saat hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhir tahun, Anda saat sujud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktirud du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya saat dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Banyak sekali zikir-zikir yang intinya doa dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa kita ini hamba yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun doa itu ada aturannya. Ada aturannya. Sebelum kita sampai di aturan yang ditanyakan ini, salah satu aturan dari doa, tidak boleh kita berdoa dengan doa yang doa yang santai dengan Allah. Kalau mau berdoa itu, berdoa sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Ya Allah, kalau memang Engkau kasih ya silakan, dan kalau tidak, tidak juga. Iya, boleh. Tidak boleh. Harus ilhah. Doa itu harus
meminta benar-benar meminta kepada Allah atau meminta secara spesifik. Ya Allah, pertemukan aku dengan wanita yang tingginya 180, rambutnya lurus, kulitnya putih, S2. Ini tidak boleh. Ya harus kita mujmal. Bagaimana salah seorang berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal qasral abyada an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku memohon kepadamu istana yang di surga di sebelah kanan kalau aku masuk. Ya didikte Allah. Dia meminta istana warna putih di sebelah kanan surga kalau dia masuk. Nah ini ya tidak berlebih-lebihan dalam berdoa. Kemudian ayahnya menegur dia, wahai anakku, aku mendengarkan Rasulullah berdoa akan ada umatku yang tidak ya'taduna fi doa, berlebih-lebihan dalam berdoa. Jadi doa ini ud'uuni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kalian. Maka doa di awal tahun, di pertengahan tahun, di akhir tahun, di tiap hari itu dianjurkan. Dan ada saat-saat kita berdoa, doa itu mustajab. Antara azan dengan iqamah, saat kita dalam safar, saat turun hujan, di hari Jumat terakhir, waktu di sore hari. Kemudian bagaimana dengan doa akhir tahun? Tidak ada doa khusus untuk akhir tahun yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita berdoa ya Allah, sehingga tidak ada formulasi bahasa doa khusus. Ini bisa kita pakai mau di awal tahun, di akhir tahun sesuai dengan kebutuhan kita. Dikhawatirkan sesuatu yang tidak ada, lalu kemudian kita buat formulasi khusus dan itu diikuti oleh orang banyak dan terus menerus menjadi kewajiban. Dan ada perasaan kalau ini tidak dilakukan maka akan rasa kurang. Inilah yang terlarang dalam agama kita. Melarang sesuatu yang mungkin tadinya boleh dikhawatirkan sampai kepada kewajiban seperti itu. Makanya kalau silakan Anda mau berdoa itu tidak masalah, bahkan ini adalah anjuran. Ya Allah, di akhir tahun seperti ini, Ya Allah, ini lebih bagus ya. Iya. Kecil ya. Padahal saya ini memang punya kelemahan di suara. Iya. Di mana tadi? Doa akhir tahun. Iya, itu tanggapan kami tentang doa akhir tahun. Kemudian musik ya. Musik ini kalau kita melihat pendapat para ulama, terutama imam madhab, ulama yang 4, bahwa musik ini terlarang. Walaupun sebagian ada al-Zahiriyah, al-Zahiri, Ibnu Hazm al-Zahiri membolehkan. Tapi perlu kita ketahui bahwa ketika kita melihat perbedaan pendapat para ulama seperti ini, jangan mengambil sesuatu yang menjadi kecenderungan hati kita. Sebab kalau kita memilih setiap perbedaan pendapat para ulama, kita ambil mana yang kita suka tanpa melihat benar, salah, atau ada dalil ataupun tidak ada dalil, maka persoalan agama ini akan hilang. Ini bahasa para ulama, man tatabba'a rukhasal ulama itasandak. Siapa yang selalu mengikuti rukhas kemudahan-kemudahan oleh para ulama, maka jadi zindik. Kita berikan contoh dalam pernikahan, ada yang tidak mewajibkan mahar. Ada lagi yang tidak mewajibkan wali, ada yang tidak mewajibkan saksi. Kalau ini kita kumpulkan, maka kita menikah tanpa mahar, tanpa saksi, tanpa wali. Iya. Menikahkan diri sendiri. Iya. Akhirnya walaupun kita tetap menghargai pendapat para ulama. Kita tetap menghargai pendapat para ulama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Iya. Jadi kalau ada berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Memang hukum mutlak itu ada di Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, untuk musik ini efek negatif dari musik ini melalaikan. Dan dalam kenyataan seperti itu, dan tidak akan bisa bertemu di hati seorang mukmin musik
dengan Al-Quran. Jadi kalau musik semakin kuat di hati, maka Al-Quran akan hilang. Ketika Al-Quran masuk di hati seorang muslim, maka musiknya akan lari. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi. Di antara manusia ada yang menjadikan lahwal hadith, dan para ulama menyebutkan lahwal hadith itu adalah musik. Lalu Islam tidak tahu. Jadi Islam ini kaku. Islam ini kaku seperti kanebo kering? Tidak juga. Iya. Islam ada yang namanya nasyid, ada yang namanya nasyid itu sejenis syair-syair lagu, syair-syair lagu tanpa diiringi musik, Iya. Bahkan para ulama yang membolehkan musik pun mereka memiliki kriteria. Yang kriteria ini kalau kita tetapkan hari ini, maka mazhab musik kita tidak masuk. Aliran musik kita langsung terpental di kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Maka ini pentingnya hijrah. Saya ingin berikan beberapa poin tentang hijrah ini. Pertama, saya kuatkan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Perhatikan, ini yang menjadi spirit kita dalam berhijrah. Hijrah itu adalah spirit, dan hijrah itu harus punya landasannya, harus ada yang bisa mendongkrak hijrah kita supaya hijrah ini mampu bertahan. Pertama, ikhlaskan niat. Hijrah jangan hanya karena seorang wanita. Sangat rendah niat kita kalau hijrah hanya karena seorang wanita. Untuk tidak hijrah saja hari ini kita bisa dapatkan wanita. Iya, rugi kita sudah buang-buang modal dunia seisinya, dan akhirat kita korbankan hanya karena wanita. Mendapatkan wanita tidak perlu mengorbankan dunia. Kita diam-diam saja, yang penting isi dompetnya, wanita akan mendekat. Iya. Jadi makanya hadis tadi disebut dengan hijratu Ummu Qais. Hijratu Ummu Qais. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah sebutkan kalau masalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya diulangi 2 kali. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tapi kalau untuk hijrah dunia ke wanita dan dunia, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, untuk mendapatkan dunia dan wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya tergantung niatnya, bukan diulangi lagi dunia dan wanita, karena hinanya dunia dan wanita cukup disebut saja 1 kali. Tapi untuk keagungan Allah dan Rasulnya diulangi 2 kali. Yang kedua, hijrah supaya hijrah kita bertahan dan tidak hanya sekedar wawahea. Jadi biasanya hijrah ini wawahea. Sudah bagus wawahea dalam kebaikan, tapi perlu dipertahankan hijrah. Yang kedua, mencari komunitas. Karena innama ya'kulu dhi'bu minal ghanam al-qasiyah. Jadi serigala itu hanya mampu menerkam kambing yang terlepas dari komunitasnya. Segalak-galak serigala, dia tidak berani menerjang sekelompok kambing. Yang dia tangkap itu cuma kambing yang sudah kurus, tidak bisa lari, dan kemudian diterkam. Wallahu ta'ala alam. Masih ada yang lain? Iya. Baik. Masya Allah, jazakallah khairan kepada Pak Kiai dengan pencerahannya dan tips-tips berhijrahnya, sehingga tidak memberi lagi ruang kepada siapapun yang ingin berubahlah dari sekarang ke arah yang lebih baik, karena memang maut tidak pernah menunggu kita ya untuk menunda-nundanya. Jangan sampai kita seperti Abu Talib, nanti gampang itu berubah, padahal sekedar bersyahadat hingga datang di akhir dari kehidupannya. Syahadat ini yang mudah, tapi karena itu yang selalu ditunda, dia pun tidak bisa bersyahadat di akhir hidupnya. Ya, jadi siapa yang semua meninggalkan minuman ya yang dilarang oleh Allah, baik yang ya cair, yang padat ataupun yang berasap ya, kalaupun itu dilarang oleh agama, berarti semua oleh Allah mau dipikirkan ya.
Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemirsa yang sekalian dirahmati Allah, masih ada 15 menit ini. Tapi 15 menit itu bertanya dan menjawab. Sekarang adalah bagiannya yang sedang offline atau di studio. Makanya insya Allah mic ini saya akan berikan kepada penanya insya Allah. Ini yang jelas nih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Mabad. Para narasumber. Jadi kajian kali ini alhamdulillah tidak ada moderator ya. Narasumber semua karena ban hitam semua ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Perintah hijrah sebenarnya bukan nanti pada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi mulai dari Nabi Ibrahim. Perintah untuk memperjalankan Siti Hajar menuju Mekah. Perintah di balik itu sebenarnya adalah bagian dari bagaimana kita berikhtiar. Artinya bahwa Allah meminta kita untuk berikhtiar. Padahal di Mekah tidak ada apa-apa. Tetapi Allah melihat kesungguh-sungguhan Nabi Ibrahim dan Hajar untuk bagaimana mengerjakan perintah Allah untuk meninggalkan hal-hal kesenangan dunia. Bersama Nabi Ibrahim, Hajar sebenarnya nyaman, tetapi ditinggalkan. Wanita mana yang bisa ditinggalkan di tempat yang sangat gersang? Oleh karenanya, bantuan Allah muncul ketika Hajar melakukan ikhtiar. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Ternyata bukan di antara keduanya, di bawah kakinya Nabi Ismail. Kemudian yang kedua adalah perintah yang kedua, ketika Nabi Musa, kalau Nabi Musa tidak hijrah, itu berarti kaumnya itu akan terus terganggu dengan yang mereka pertuhankan, Raja Ramses II, Fir'aun. Oleh karenanya perintah hijrah. Nah ini yang sering kami bawakan sebagai motivasi bahwa sebenarnya Allah itu bisa saja menolong Siti Hajar. Bisa saja menolong Siti Hajar cukup dengan langsung memunculkan air. Tetapi ikhtiar dari Siti Hajar, Safa Marwah, maka Allah melihat kesungguh-sungguhannya. Kita mungkin cuma berusaha 15%, 85% Allah sempurnakan. Kemudian yang berikut adalah Nabi Musa sebenarnya Allah bisa tolong langsung. Dengan langsung membelah tanpa melempar tongkat. Apa sih sebenarnya arti sebuah tongkat? Tetapi karena ini adalah perintah untuk meninggalkan kemungkaran, maka Allah tolong dia, lemparkan saja tongkat. Sebenarnya tongkat adalah bagian dari 15% atau mungkin kurang dari itu, mungkin 0, sekian persen dari ikhtiar Nabi Musa untuk mendapat pertolongan Allah. Sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh ikhtiar, yang penting Allah melihat kesungguh-sungguhan kita, meninggalkan rokok misalnya, meninggalkan musik, meninggalkan hal-hal yang haram. Yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan muncul ketika memang betul-betul tidak ada lagi pertolongan yang lain. Tapi itu, kita harus konsep pada Allahus Samad itu. Satu-satunya meminta pertolongan, ini yang sering kami robah dalam mindset orang, bahwa janganlah minta tolong kalau misalnya mau pinjam uang. Dengan kata, tolong akang. Sebenarnya itu sudah meragukan Tuhan. Kalau bantulah silakan boleh ya, tapi kalau tolong berarti kita menganggap bahwa Allahus Samad itu tidak ada arti. Nah ini mungkin dasar-dasar sedikit pemikiran kami tentang bagaimana hijrah. Jadi konsep hijrah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita meninggalkan kesenangan menuju sebuah kebaikan dengan ikhtiar yang maksimal. Jadi ikhtiar kita maksimal, nanti Allah akan sempurnakan. Fa'ija ajamta wa tawakkal 'alallah. Saya kira itu Ustaz. Masya Allah, jazakallahu khair Pak Doktor dengan tambahan fawaid. Ada lagi dari tafadhol, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertemunya lintas tokoh ini alhamdulillah membawa inspirasi baru dan semangat baru. Karena memang hakikatnya yang kita bicarakan hari ini tentang hijrah itu bisa ditinjau dari multidimensi. Ini kalau dari sisi strategi perang, maka hijrah itu tetap
ada hubungannya dengan Fathul Mekah, penaklukan kembali Mekah. Jadi bukan berarti lari dari Mekah, karena tidak terjadi Fathul Mekah kalau tidak diawali dengan hijrah. Itu dari strategi perang. Jadi untuk era sekarang yang penuh fitnah di akhir zaman, ini saya kira hijrah lebih dimaknai secara strategis dari semua sisi. Tadi disinggung tentang posisi ulama dan umara, ini juga mesti hijrah strateginya. Kenapa posisi ulama sekarang lagi dibawa dalam tanda petik intimidasi atau intervensi dari penguasa? Karena memang posisi para ulama berada di marginalisasi, bahkan di sisi lain kriminalisasi. Kenapa? Karena memang kita ibda binafsi, para ulama sendiri tidak menampilkan eksistensi dirinya sebagai ulama yang paling ideal, sebagaimana contoh-contoh ulama terdahulu. Ya, saya mengambil saja contoh dari 4 imam mazhab itu. Hanya hanya Imam Syafi'i saja yang tidak punya karpet merah dan tidak punya kendaraan mewah. Tapi 3 imam mazhab lainnya punya karpet merah dan punya kendaraan yang mewah. Kenapa ini perlu? Karena memang apa? Di era milenial sekarang, posisi ustadz dan ulama itu memang pantas untuk dirubah mindsetnya, dihijrahkan strateginya, menjadi public figure dan menjadi selebriti yang punya potensial untuk bisa berpastabiqul khairat dengan para penguasa sekarang yang berdagang secara siluman. Saya langsung sebut seperti itu. Kenapa? Karena di mana-mana, mohon maaf, di mana-mana mereka selalu mempropaganda anak buahnya, saya kalau terpilih, saya sumbangkan gaji saya. Artinya apa? Dia menyumbangkan hanya yang halal untuk dia makan. Dan dia berani makan yang haram. Maaf. Karena begitu dia berikrar sebagai pejabat, sebagai pegawai. Ini minta maaf ya ini. Ini sekedar memanasi juga ini. Bukan maksud saya kepada para umara, tapi terutama sasaran tembak saya kepada para ulama, termasuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena idealisme. Dan kenyataannya sekarang yang kita sudah jadi rahasia umum, para umara sekarang penguasa dibuat tidak berdaya oleh 9 naga. Bagaimana 9 naga ini ke depan akan diganti oleh para ulama? Ini sekedar improvisasi kami. Betapa hikmahnya hijrah ini, kita di akhir zaman ini adalah adu strategi. Kalau di deklarasi kami kemarin ada proxy war. Jadi ini kita mungkin lewat Pak Salahuddin di MUI yang di berbagai ormas, mari kita tinggalkan citra hijrah dari strategi dakwah-dakwah yang lama yang masih banyak mempersoalkan tentang tekstual dan khilafiyah furu'iyah. Kita berhijrah ke dakwah-dakwah yang lebih strategis. Contoh, ya, kita mengkonfrontir antara musik dan Quran. Semestinya sudah ada strategi dakwah di mana-mana kita masif bagaimana membumikan metode Iqra, metode di berbagai forum. Tanpa ini supaya membangkitkan semangat dan dakwah-dakwah ekonomi lainnya yang lebih strategis. Jadi saya kira ini mungkin sekedar curhatan dari kami, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi itibar terutama bagi para ulama dan para cendekiawan muslim. Selama ini kita jadi tidak ideal dan terjajah karena memang posisi kita
termarginalkan, bahkan terkriminalisasi karena perwujudan kita beda dengan tampilan-tampilan ulama zaman dulu. Mereka adalah bisnismen, mereka adalah konglomerat. Padahal justru artis-artis yang sekarang ini kaya raya lebih rendah posisi kewibawaannya daripada para ulama. Kenapa itu tidak dimanfaatkan sebagai golden dan sebagai misi bisnis yang sangat luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh para ulama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair. Banyak hal yang barangkali oleh Ustadz tidak mau diungkap karena keengganan. Tapi memang ini bisa terungkap dengan keberanian, Masya Allah, dengan peserta taklim pada saat ini. Dan yang berbicara adalah orang-orang yang kapabel. Dari segi keilmiahan, ya mereka adalah para doktor yang menguasai profesionalitas dari ya, keilmuan yang mereka dalami. Contoh adalah pertemuan kita saat ini, masukan dari dua ya pembicara kita terakhir ini, yaitu bukan bertanya, tapi sebenarnya ada kontribusi memperkaya pertemuan kali ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa obrolan di Jack Kopi setiap Jumat ini bukan kaleng-kaleng. Hadir orang-orang, Masya Allah, yang dari segi legitimasi, ya mereka adalah orang-orang yang memang para cendekiawan. Dan kedua pembicara kita saat ini juga dari Majelis Ulama Indonesia. Ada ketua satu, ada bagian advokasi hukum, ya, dan yang menaungi rumah hukum, ya. Insya Allah di daerah Gorontalo siapapun yang mengalami masalah hukum, ya bisa kembali ke rumah hukum Majelis Ulama Indonesia dan diampuni oleh Pak Doktor. Sholat Jumat kita pada tepat pukul 11.51 dan banyak diantara kita adalah para khotib. Oleh karenanya, ya, dan ini bocoran khutbah sebenarnya. Saya beri close statement masing-masing 3 menit, ya maksimal bagi Pak kedua pemateri kita. Walaupun ada yang nitip ini Ustadz tentang kemaafan ini, penyiraman air keras dan dimaafkan itu bagaimana? Ini yang ditanya oleh pendengar kita. Baik, saya tinggalkan kepada Dr. Salahuddin Pakaya. Alaihi falyatafadhal masykurah. Masya Allah. Ya saya sangat bersyukur bisa di tempat ini dan bertemu dengan beberapa para ustaz dan ulama, kiai. Dan saya kira ulama dan cendekia itu kan sama saja sebenarnya, cendekiawan. Tapi hikmah yang bisa kita ambil pada hari ini, beberapa literatur yang bisa kita kembangkan, diungkapkan oleh Ustadz Ishak, Ustadz Yusuf Lahuma juga tadi dari penanggap di offline. Saya kira kita tinggal memperkuat keyakinan bahwa memang dulu Indonesia ini diprediksi menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Hanya memang kita sendiri yang agak lalai dalam proses menguatkan peradaban Islam di Indonesia. Itulah yang mungkin kita coba niatkan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Bukan hanya kepentingan orang-orang Islam, tapi kemaslahatan umat. Karena bagaimanapun founding fathers kita, pendiri negara ini meniatkan, ini tentu ini. Mereka meniatkan, bahkan saya mengimajinasi, mereka meniatkan kemerdekaan ini, mereka minta dalam tahajudnya di setiap malam untuk meniatkan kemaslahatan seluruh warga negara Indonesia. Dan apa yang diniatkan itu, dengan nilai-nilai yang ada dalam Quran itu, mereka sudah yakin akan mensejahterakan warga negara Indonesia. Itu saya punya keyakinan, meskipun itu masuk sistem imajinasi, karena begitu mereka memperoleh kemerdekaan, yang diteriakkan adalah Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar itu kemudian tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Dalam beberapa status saya di Facebook selalu saya mengingatkan, kemerdekaan ini tidak hanya diperoleh dengan suatu keinginan yang luhur dari para perjuang, tetapi di atas segala-galanya itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu yang lupa di dalam literasi-literasi kita di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Tetapi mari kita mulai munculkan itu supaya kita tetap dalam lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatim minas samai wal ardh. Saya kira itu closing statement saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali dari apa yang beliau sampaikan.
dan mudah-mudahan memberi faedah kepada kita semua. Tafadhal Ustaz. Iya, jadi konsekuensi dari hijrah ini adalah ujian dan tantangan. Siapapun kita yang ingin hijrah dari yang buruk ke yang baik, maka setan tidak akan tinggal diam. Dan Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan untuk menggoda. Untuk apa? Agar supaya terbukti bahwa dia ini benar-benar hijrah ataupun tidak. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa ketika dia mengucapkan kami telah beriman lalu kemudian mereka tidak beriman, tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar Allah tahu siapa orang-orang yang jujur dan siapa yang pembohong. Allah akan tahu, dan Allah sebelumnya tahu, tapi sunnatullah Allah ingin lihat lewat proses ujian inilah membuktikan bahwa apakah kita ini benar-benar jujur dalam hijrah ataupun tidak. Oleh karena itu tadi konsep yang saya tawarkan dalam hijrah ini, pertama niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua mempertahankan hijrah itu dengan mencari komunitas yang ada, yang ketiga adalah mengawal hijrah itu dengan ilmu syar'i. Harus belajar ilmu syar'i. Hijrah tidak terlihat atau tidak dilihat dari seberapa besar jubah yang Anda pakai. Hijrah tidak terlihat seberapa besar tasbih ada di tangan Anda atau seberapa indah sorban di kepala Anda. Sesungguhnya hijrah itu tuntutannya adalah pengorbanan dan ujian, maka harus kita kawal dengan ilmu syar'i. Karena beda orang yang hanya ikut-ikutan hijrah dengan orang yang awalnya ikut-ikutan hijrah lalu kemudian dia kawal dengan ilmu syar'i. Kita belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah di warung kopi, teman-teman di warung kopi ini membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada Anda ingin belajar Al-Quran lewat kemasan dirasa. Dirasa itu belajar Al-Quran untuk orang dewasa, hanya 20 kali pertemuan Anda sudah bisa baca Quran. Beda dengan Iqra yang butuh berbulan-bulan. Dan ini memang dikemas paket ini khusus orang-orang dewasa. Kita tidak perlu merasa malu belajar Al-Quran. Semestinya kita sudah besar lalu kemudian tidak bisa baca Al-Quran. Ini yang seharusnya kita malu. Iya, ini yang seharusnya kita malu. Maka perlu hijrah ini agar tidak kandas di tengah jalan, kita kawal dan perkuat dengan menuntut ilmu syar'i, karena dengan ilmu syar'i orang akan bisa bertahan dalam setiap ujian dan goncangan, termasuk dalam goncangan dalam hijrah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Pak Doktor dan Pak Kiai dengan pencerahannya siang hari ini, sehingga menyesakkan kepada kita jawaban, kita mau berubah, kita mau berhijrah atau tidak. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kematian itu datang menjemput. Malaikat pun bertanya, kenapa ente masih kenapa ente masih minum? Kenapa ente masih jauh dari sholat? Kenapa antum belum menutup aurat? Ya, zolimi anfusihim, menzolimi diri. Ya, mereka datang dengan 1000 alasan, tapi malaikat sudah katakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi ini luas? Kalau cuma makanan haram itu dengan alasan tidak ada lagi tempat mencari yang halal kecuali ini, kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 97, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah Ta'ala ini luas? Fatuhajiru fiha, kalian melakukan hijrah di atasnya. Dan ini masih ada sisa waktu yang Allah berikan buat kita untuk taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemaparan dari para asatiz kita siang hari ini Masya Allah benar-benar ya menggugah kita untuk saatnya berhijrah atau mempertahankan apa yang telah kita berubah dan berhijrah di atasnya. Kami selalu berdoa dan berharap semoga penonton sekalian dan yang ada di studio saat ini disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, diberikan berkah terhadap rezekinya. Bila mana ada persoalan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan solusi dari persoalan. Siapapun di antara kita sedang bersedih, dibahagiakan oleh Allah. Siapa yang punya hutang, lunas hutangnya, terbayar cicilannya. Yang masih jomblo, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya. Yang sudah melamar, mudah-mudahan diterima lamarannya. Yang sedang menanti kelahiran, mudah-mudahan dilancarkan persalinannya.
Semoga wabah corona ini segera berakhir dan kita semua beraktivitas kembali normal. Semua doa silakan sisipkan dan mintakan pada Allah, karena Allah Ta'ala mujibus sa'ilin, maha penerima doa dan menjawabnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.